mencintaimu, and the one and only Krisdayanti. Oh wow, sebentar, aku boleh minta mic-nya Mimi nggak? Oke. Wow, aku antarkan. Wah, luar biasa. Boleh kita nyalakan dulu mic-nya? Terima kasih. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, terima kasih udah sempetin datang sore hari ini. Jadi kayak nonton private bioskop ya, mungkin ini 6D gitu ya. Iya. Jadi Ada langsung di sini. Terima kasih banyak. Biar kelihatan semuanya. Kita boleh manggilnya Mimi Kade aja nggak sih? Boleh, mau Mimi, mau Mbak Yanti. Yang manggilnya Mbak Yanti ketahuan umurnya ya, gitu ya. Orang dulu, makanya saya bilang tadi Helmi Sugara, PR-nya bilang nanti ada momen fotonya gitu. Jangan sebelum PR-ing pada lahir, fotografer dulu ini udah pada lahir, jadi bener. ini semuanya legend. Kita tepuk tangan buat teman-teman media. Tepuk tangan buat semuanya teman-teman Iya. media. Karena kan gini, hari ini Mimi bisa ada di sini lagi di depan semua teman-teman media. Ini sebenarnya adalah bantuan dari teman-teman media. Nggak lepas dari teman-teman media ya. Entah dari, nah ini nih, tadi ada waktu belum mulai ya Mimi ya. Ada yang nanya, kan Mimi Kade gitu kan. Krisdayanti, as we know, yang selama ini kita tahu tuh satu nama Krisdayanti. Ini pertanyaan di luar ya yang simpel-simpel aja dulu gitu kan ya. Memang sebenarnya Mimi Kade itu karena namanya Krisdayanti atau Krisdayanti disambung apa dipisah sih sebenarnya harusnya Mimi? Jadi dulu ada fotografer, teman-teman mungkin tahu yang namanya Pinky Mirror, gitu ya. Jadi kenapa dia panggil KD? Pertama dia bilang KD karena ada satu namanya artis luar negeri namanya Gloria Gaynor. Di Bali kita nyanyi satu event internasional dan dia mungkin sulit ya, Krisdayanti mungkin dia sebutnya sulit. Jadi udah bilang aja dia suruh panggil KD gitu, jauh KD gitu kan. Itu sebetulnya lalu santer orang panggil KD sebagai bentuk inisial. Tapi sebetulnya nama saya sendiri menurut akta lahir saya itu jadi Krisdayanti, tapi kan saya juga banyak kerjasama dengan beberapa label-label besar di Indonesia. Terakhir saya dengan Warner Music, jadi memang mungkin mereka juga punya apa ya labeling dan mungkin kali ya. icon yang lebih Catchy, mudah ya, atau apa catchy. gitu. Tapi sepeninggal ayah saya tahun 2021 karena COVID, saya kembali buka berkas-berkas lama saya dan memang papa saya kasih nama saya Krisdayanti sesuai akte. Luar biasa Iya, sekali. jadi ya ini bisa dibilang bukan napak tilas tapi juga mencintai pemberian papa saya yang aslinya gitu. Jadi ya udah semenjak itu saya juga di KTP dan lain-lain juga ganti. Jadi ya sebenarnya ada ceritanya gitu kan di balik dari nama Krisdayanti itu sendiri, dari KD-nya sendiri ada ceritanya gitu kan ya. Jadi ini mungkin nih teman-teman media jangan pada typo ya, gitu. Jangan pada typo ya, karena ternyata menulisnya tidak disambung, adalah tidak disambung ya. Benar-benar Krisdayanti. Tuh. Mito, nanti kalau ada yang typo ya bukti tayang tolong dicatat teman-teman media. Jadi jangan ada yang typo. Gitu ya. Oke, itu sedikit cerita, kita teaser aja dulu. Tadi sempat kesebut sama Mimi gitu kan. Ini adalah bentuk mencintai sang ayah gitu kan. Pemberian nama. Sempat tersebut mencintai. Ya. Setelah kita kemarin ketemu dengan hari raya di mana kita ketemu dengan bentuk cinta yang baru juga teman-teman, sampai lupa. Maaf lahir batin, saya lebih tua pasti banyak dosanya. Enggak, kita sekarang di sini semuanya seusia. Oke, karena di sini ada Amora, jadi aku lebih memilih untuk seusia sama Amora aja. Hai. Amora ada Karen, ada Mama. Oke. Nah, sekarang kan gini ya. Tadi aku waktu lagi belum mulai, aku sempat foto-foto sama Amora, terus aku ngobrol gitu kan. I'm waiting for you to be the next diva. Karena kalau kita ngomong diva, itu selalu identik sama Mimi, ya. Gak bisa lepas. Ditanya top of mind, diva Indonesia, Kade. Gitu. Kayaknya tuh gak pakai seperti scan detik langsung jawabannya diva Indonesia, Kade. Gitu. Cepet aja, langsung.
Iya kan? Gitu ya? Iya. Makasih. Iya kan? Bener nggak? Iya Ya, pasti kayak gitu. Tapi kan ini kita bisa tahu ya Mimi, kalau ini adalah bukan instan, ini adalah dedikasi dari profesionalisme pekerjaan yang dikerjakan dari hati dengan segala, wah jangan ditanya air mata dan darah ya, untuk tetap ada konsisten sebagai penyanyi, sebagai politisi juga di Indonesia. Benar ya Mimi ya? Benar ya? Ya, prosesnya panjang karena ibaratnya transformasi dari analog ke digital aja juga. Oh iya benar. Juga luar biasa. Dan Mimi tuh ikut ini loh, bisa following the trend dan masih tetap Diva Indonesia KD. Mau digital mau sebelumnya Diva Indonesia KD gitu. Bonus saja itu, bonus aja. Enggak. Jadi mungkin ketika era 2000-an saat itu memang semua solois perempuan tuh lagi maju, lagi muncul. Muncul. Jadi ada senior saya sampai bahwa tanggung jawab moral seorang penyanyi dengan platinum dan lain-lain itu konser. Yes. Konser juga tahun itu mudah, tahun 2000-an itu. Yes. Sampai ada fase kami tiarap dulu, terus band kan, zaman itu gitu. Jadi memang periodik itu ada fasenya, musik, betul, gitu, akan ada. Jadi kalau diva itu kan sebutan penyanyi perempuan, ya kan. Kalau dia punya eksistensi dengan tengah waktu yang cukup lama dan dia bisa bertanggung jawab atas karyanya, saya rasa saya juga kurang. Makanya saya bilang sama Amora, ketika kamu tahu musik, kamu belajar musik itu jadi jauh akan lebih memiliki tanggung jawab terhadap karyanya. Kalau saya sekarang cuma punya legacy, karena saya nggak bisa main musik. Artinya lagu Mencintaimu ini bisa jadi warisan untuk Amora, untuk Aurel gitu kan. Jadi untuk Amina juga bisa mereka nyanyi apa saja. Jadi ya itu bagian dari kesempurnaan Gusti Allah aja kasih ke saya gitu. Kalau bisa panjang dan era-eranya kamu bisa juga denger ya. Gini ya. Itu it's a bonus for me. Gini ya. Di Lagnesia 23 tahun lalu pernah menangis di lagu Mencintaimu sama sahabat Ai mana ya kalau nggak salah ada. Nah adik tuh, aku, sahabatnya Ai itu kebetulan ya. Tapi saya percaya nggak cuma saya doang yang punya cerita di balik lagu Mencintaimu. Dan Mimi, makasih banget 23 tahun kemudian ini bisa dinikmati dengan generasi yang selanjutnya, tapi pastinya dengan nuansa yang berbeda. Ini yang kita mau bahas juga, pastinya teman-teman media pengen tahu perbedaannya apa gitu kan ya. Yang barunya juga apa. Terus kita juga jadi kayak penasaran gini. Tangisan yang dulu aku keluarkan akankah kembali muncul dengan versi yang sekarang gitu kan ya. But before that, karena kita juga akan melibatkan nanti beberapa pihak yang tim suksesnya remake dari Mencintaimu ini. Benar ya Mimi ya? Nanti kita akan ngobrol barengan sama mereka ya. Tapi kita bisa lihat di sini ada Ai, ada Amora, juga ada semua keluarga, ada teman-teman media juga pastinya gitu kan. Dari Mimi become politisi, penyanyi, seorang ibu juga. Terus udah gitu teman mainnya juga banyak banget ya, genggalnya banyak. Bagi waktunya kita tuh punya pertanyaan, Mimi dalam satu hari waktunya 24 jam gak sih? Soalnya kalau gak salah waktu kita tuh satu hari 24 jam. Kok Mimi kayaknya 36 jam sendiri ya Mi, berbeda gitu kayaknya. Artinya bagi waktunya gimana artinya sih? aku bangunnya lebih cepat dari kamu. Karena saya orang pagi jadi saya lebih banyak kerjain hal-hal pagi. Tapi tidur gak sih kalau kayak tidur gitu? lah, walaupun tidur tapi tetap nggak pakai bulu mata kok. Iya. Teman-teman yang nanya kalau tidur pakai bulu mata, ya enggak lah, pakai bulu mata palsu maksudnya. Tetap aja, cuman karena mungkin sekarang kalau bahasa trennya tuh work life balance gitu ya, balance gitu ya. Tapi ketika kita ada di industri dan lain-lainnya, ya udah
kegiatan semuanya itu kayak kita nyalain stop kontak aja. Kalau nyalain keran, semuanya akan running berjalan dengan baik ketika domestik beres dulu. Oh wow. Iya dong, rumah tangga beres dulu. Rumah tangga beres dulu. Iya, Oke, ini maksudnya hacks kan. ya untuk yang mau berumah tangga ya. Dan mau jangan sukses berkarir, takut-takutin. dengar baik-baik nih, ini hacks. Karena ini belum tentu ada di mata kuliah manapun ya. Satu, Artinya beres-beres domestik dulu, mesti beres iya. dulu. Beres- Oke. beres lah. Artinya kan suami juga kasih absolute power ke kita nih. Betul. Jangan sampai anak-anak pulang sekolah jemputan dan lain-lain. Tadi tuh mbak-mbak juga pada belum balik. Oke. Jadi dari sepatu, baju, rambut dan lain-lain tuh Amora segala macam ya kita urus tadi. Jadi udah dress up tadi lu tetap jongkok dan lain-lain gitu beresin anak-anak. Mimi ya Allah, baju ini dipakai jongkok. Ya iya. Luar biasa. Tapi ini adalah bentuk profesionalisme dan untuk konsisten terhadap Iya semua jalan baik lah. itu dia ya. Terima kasih banget untuk ini memberikan ini jadi gambaran buat kita seorang Mimi Kade gitu ya, Krisdayanti ini menunjukkan konsistensinya dan komitmennya untuk ini kan karyanya Mimi itu kan jadi kebanggaan, legacy kalau kata Mimi gitu kan. Thank you banget untuk bikin kita di sini jadi punya berita, jadi punya kebanggaan. Sama-sama. Gitu, luar Teman-teman biasa. media juga aku terima kasih banyak. Tadi ketemu satu wartawan juru foto pos kota, saya masih ingat dulu motret aja zaman dulu kita naik bis loh. Iya gitu. Berapa tahun Mas? 30 tahun lalu kali ya? 30 tahun lebih gitu 30 ya. tahun lebih Dan ya. saya masih ingat mukanya tuh. Oke. Tapi bagaimana kita menghargai orang itu juga orang akan kembali juga ke kita. Luar biasa. Teman-teman wartawan semuanya ini justru yang baru-baru ini yang kadang doorstop yang cuma sebentar itu mungkin saya nggak hafal. Tapi ya saya tahu tulisan kalian gitu. Hati-hati. Jadi tambah karena sekarang ya mungkin sekarang udah dipercaya sama kantor, mungkin bagian ya wartawan politik juga Ada ya. ada, cuman ada. kan tetap aja nih orang-orang lama ini yang terus ada di hati. Jadi Oh my God. aku terima kasih banget sama kalian, thank you. Tak sangkain udah jadi oma-oma, teman-teman udah pada nggak ada yang dateng. Gak mungkin lah. Ini rame banget. Film box office aja gak serame ini loh, Mi. Ini rame banget. Terima Iya. kasih Helmi juga ya, Hel gitu Helmi. Ini luar biasa loh, sampai akhirnya kita lihat juga dan kita belajar, we learn something dari seorang Krisdayanti ya. Ternyata dari bahasanya mungkin simple ya, domestik dulu yang diberesin, tapi dengan konsistensi dan kepandaiannya mengatur waktu, mau ngerilis EP ya. Iya, itu extended Mini play ya, mini album ya. Iya ya. Karena ya. Dengan kita penasaran karena kalau mencintaimu sudah segede gabak ada di belakang kita ya kan apalagi tadi kita tuh ya kalau teman-teman media datanya cepat banget ya Mi ya, kedengeran keluar waktu lagi playback padahal kita lagi GR. Jadi udah sedikit-sedikit kalau bahasanya Helmi adalah hawar-hawar, udah mulai terdengar seperti apa gitu kan. Makasih. Ini kita penasaran untuk EP ini, mini album ini rencananya nanti Mimi akan ada berapa single di mini album ini? Jadi ada 3 lagu sebetulnya. Cerita sedikit lah, jadi ceritanya ini EP-nya gimana? Iya, jadi rencananya gimana? Jadi kalau sama Erwin Gutawa memang ya pasti banyak yang tahu bahwa dia produser konser saya dari tahun 2000-an. Yes. Dan sering bercandaan gitu. Harus bikin nama gue biar keren gitu. Yes. Tapi bukan hanya itu pilihan saya jadi jatuh ke Pak Erwin Gutawa. Kadang memang kita membutuhkan satu energi, lalu kalau misalkan orang tuh satu frekuensi dan lain-lain. Tapi memang kalau kita mau bicara saya sebelum ini kan sama bantuin anak-anak yang This is Indonesia, ngerasain video klip yang keren, musik yang lebih dinamis, terus sama Sandi Sandoro terakhir nyanyi remake lagu Hanya Memuji, Hanya Memuji, terus kerja sama Ale Mimi banyak banget, kalau gitu. Elmanino dan segala banyak itu banget kan anak-anak muda gitu ya. Banyak banget. Nah, buat saya mengeluarkan satu extended version, extended ya value, ada value di sini gitu loh. Jadi memang kalau kita mau bilang bagus, ada karya, ada hasil yang baik sama Erwin Gutawa ya kita tahu kerja sama Pak Erwin gimana berapa sama
bikin video klip yang semegah itu kerjasama sama siapa. Kita tahu lah gitu ada value di balik namanya. Ya nabung dulu, ya. Tapi dengan workshop 1 kali, rekaman 1 kali dan nggak perlu banyak treatment yang ini, tapi udah tahu apa yang mau karena udah sering berkolaborasi kali ya, mungkin juga itu. Jadi istilahnya gini, nggak banyak ile gitu ya. Jadi udah tiba-tiba karena udah match, udah klik, jadi prosesnya juga cepat dan ini akan segera kita temukan sebentar lagi. Kita akan langsung bisa menikmatinya sebentar lagi gitu. Dulu saya hamil Azriel itu, hamil kedua tahun 2000. Jadi pas lagi hamil seperti yang kita tahu kalau perempuan hamil semua jerawatan. Anaknya laki-laki lagi biasanya ya. Semua. Jadi cuma Mas Rizal yang bisa bikin wajah jadi aduhai saat itu gitu. Ketika saya tantang 23 tahun kemudian masih lumayan juga Mas Rizal bikin asup. Bukan lumayan lagi, nanti kita akan lihat bareng-bareng. Oke, kerjasamanya sama Erwin Gutawa sudah tidak perlu diragukan lagi. Nanti kita segera bisa lihat ini platform, segala digital platform, kita bisa menikmatinya. Tapi ya Mia gini, ada yang pengen diceritain gak sih dari pembuatan Mencintaimu yang versi yang terbaru ini? Karena kalau nggak salah tuh jadi ada satu akun social media yang sengaja dibuat ya untuk music projectnya Krisdayanti ini ya Mia. Ya supaya juga lebih fokus mungkin juga ya, artinya bicara hanya musik saja. Itu kan kalau di laman sosial media saya kan bisa upload kerjaan, juga anak-anak, dari dapur sampai kerjaan yang dari lain, dapur gitu. sampai ini bagasi mobil ya. bisa ya. Makanya kan kadang kan orang yang lihat jadi terasa lebih akrab gitu ya. Tapi kalau di akun sosial media yang memang sengaja dibuat ini untuk memang biar lebih fokus aja untuk bisa melihat karya-karya atau giat-giat musik, atau mungkin juga bisa kalau kita bicara 23 tahun lalu mengenai Mencintaimu, proses-proses apa atau throwback apa, karena flashback apa ceritanya ya. Gitu. Teman-teman media ini jangan disia-siakan loh. Ini tuh ada nih official Instagramnya, ini kan punyanya Mimi. Terus ada yang music Instagramnya tuh krisdayanti.id, terus YouTube channelnya udah tuh, official website-nya juga ada. Jadi ini kita mempermudah, selain tahu karya barunya, tapi kita kalau mau flashback dengan kenangan-kenangan lama juga bisa. Semuanya ini tujuannya adalah untuk mempermudah kita juga lebih dekat terus, bukan lebih dekat ya, dekat terus sama Mimi. Iya, gitu kan lagi ya. anak-anak sekarang kan suka cover musik dan lain-lain. Karena di situ juga Erwin Gutawa masukin partitur gimana awal dia bikin, itu kan bisa jadi satu ilmu juga buat anak-anak muda sekarang. Itu dia. Silakan dilihat teman-teman media sebelum nanti kalau lagunya, terus udah gitu juga pastinya IP-nya ada di semua music digital platform ya. Oke. Dong aku harus kelihatan. Sebentar, MUA hairdo boleh tolong karena ini penting. Kapan lagi? Ini teman-teman media, you are the first. Ya Mia, benar nggak sih teman-teman media ngeliat live saat ini? Ini berarti yang pertama, ya kan? Yang lain belum ada. Oh my god, ini biasa habis ini kecepatan posting langsung jadi nomor 1. Oke, kita kasih waktu dulu siap-siap sambil nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain sama Mimi juga boleh. Oke. Mimi, kita nyanyi dulu, ini kan kita penasaran, tadi yang kita dengerin itu kan lagunya yang kayak dengan megah. Ya ini memang istimewanya juga. Kayaknya kurang ya kalau aku berdiri, aku di sini aja. Kamu tahu nggak? Banget yang posisinya di sini. Kita tuh perempuan apalagi. Jadi kan kita tuh kalau minum nggak boleh sambil berdiri. Oh, nggak boleh? Nggak boleh dong. Kenapa Mi? Ya udah aturannya begitu. Udah ikutin. Bisa tumbak sini gitu ya. Jadi duduk lah tadi, spontan aja duduk. Oh iya, nggak gitu. apa-apa, kita kan intimate sama teman-teman media. Udah siap kita mau nyanyi. Kayak keterusannya ngobrol di sini karena terus apa? Kenapa istimewanya nanti teman-teman akan merasakan perbedaan. Tadi saya juga baca kan tadi di caption bahwa sampaiin dong pendapat kalian gitu. Tadi saya juga bilang kayaknya gini, kayaknya B aja. Maksud B itu kan biasa aja gitu. Bukan, jangan emosi. Jangan emosi, tahan nafas, sabar. Jadi kenapa? Karena memang
lagu Mencintaimu ini kan sampai sekarang coba saya mengantar berapa juta pengantin baru mobil, ya kan? Acara sunatan, anak melahirkan semua masih jadi top request gitu lagu Sebentar, itu. aku mau Jadi nanya memang yang sunatan, yang sunatan pakai lagu Mencintaimu ada kan mama papanya kan di pelaminan. Iya benar, Jadi iya. jadi lagu itu banyak sekali mengantar kebahagiaan orang Benar. lain. Jadi aku terus berpikir ini cara saya untuk berterima kasih juga Benar, untuk semua, tidak saja pendengar musik Iya, iya. dimanapun yang mencintai lagu ini, tapi lagu ini juga ada part di mana kita tambah bridge baru. Oke, Gitu. ada bridge barunya. Iya, jadi Iya, nanti. Baby Romeo juga dalam keadaan waktu itu sakit ya, dia sampai bilang terima kasih dan senang sekali dengan aransemen yang dibuat baru oleh Erwin Gutawa, dan memang kita gunakan orkestrasi dari Czech Symphony Orchestra. Yes, Symphony Orchestra. Symphony Orchestra. Ini luar biasa banget loh, ini story behind-nya. Saya tuh masih ke distract sama sunatan pakai Mencintaimu. Iya ada, makanya Wah, kayak takut kehilangan banget ya, Artinya, sunatan pakai Mencintaimu sampai takut kehilangan. orang Indonesia semua tajir. Benar. Penyanyi. Udah tahu rate-nya Krisdayanti tiap tahun berbeda. Aku nyanyi ya. Alright, kalau gitu. Siap-siap teman. Aku bingung posisi Vicky, aku jadi Mimi. Memang lagu ini juga jadi harus tahan emosi juga. Gimana dong? Nah, tapi ini ya, ada yang menarik. Mimi, kita di sini sebentar sambil teman-teman dari Helmi Sugara Promotions lagi mau menyiapkan, kita mau start ngobrol selanjutnya adalah setelah lagu yang luar biasa megah banget. Mimi, kita sambil tadi kan aku tuh kayak tiba-tiba berada di awang-awang. Aku nggak berat, aku kayaknya nggak di Jakarta gitu tadi tiba-tiba gitu kan. Bikin lagu semegah itu dan akhirnya semegah itu dan segrande itu ya. Berapa lama gitu Mimi? Kita take-nya sebentar ya, karena memang dari 25 Februari kita workshop, lalu 5 Maret kita rekaman. Terus udah kan kita masuk Ramadan. Jadi awal Ramadan saya ketemu Mas Rizal Mantovani, dan waktu take vokal juga tuh Mas Rizal kan masuk ke dalam, kita tuh juga nggak di dalam studio rekaman, jadi kayak ruangan gitu, di set, dikasih karpet, jadi bareng-bareng dengerin, jadi sambil kasih tisu masing-masing. Itu pun makanya kalau workshopnya sih sebentar, tapi kalau kita ingat lagu ini tuh ya semuanya hafal liriknya dari awal sampai habis, dan masih ingat video klipnya disebut-sebut dari tadi ada Mas Rizal tuh tadi ada loh. Kita mungkin ajakin ngobrol, boleh kita tambahin satu kursi buat Mas Rizal Mantovani, boleh join? Mas Rizal. Ada lagi dari sini ternyata. Halo, Selalu awet muda, awet baiknya. ini di tengah. Tapi ilmunya nggak nah, awet, gitu. karena ilmunya bertambah terus. Aku boleh pinjem mic-nya nggak buat Mas Rizal? Thank you banget. Ini kita penasaran banget ya Mas Rizal. 23 tahun loh. 23 tahun. 20 tahun ya. 23 tahun. Kalau Mimi tuh tadi ingatnya adalah waktu itu bikin dulu lagi Hamdun ya. Hamil 3 bulan Azriel, ya awal-awal gitu. 23 tahun yang lalu. Masih ingatnya 23 tahun yang lalu ya. Big challenge-nya karena lagi hamil atau lagi apa, versinya yang diingat sama Mas Rizal apa coba? Yang inget adalah waktu itu Yanti nyanyinya gini. Kenapa? Iya, kenapa kamu penjarain aku harus gitu, kan udah gendak. Karena ininya agak gede. Jadi Iya, Mas Rizal tuh selalu teknik. Terus saya belajar main film sama Mas Rizal juga, ternyata orang lebih seneng begini ketimbang begini. Orang nggak mau lihat telapak tangan kamu. Talk to my hand gitu, jangan, jadi harus gitu. Aduh, gitu. Terima kasih, ini ilmu yang baru Nah. buat kita juga. Iya, Itu ya. gitu. Jadi posisinya ya Begini begini ya, ya sampai sekarang ya. tangannya ke belakang. Tangannya ke belakang. Oke, tapi 23 tahun kemudian nanti kita akan liatin juga ini perjalanan ya, maksudnya behind the scene. Karena video klipnya juga baru. Hari ini kita udah bisa lihat video klipnya. Boleh belum sih? dong, kita mau lihat. Hari ini kita udah bisa lihat ya. Tapi kita penasaran dulu dari Mas Rizal Mantovani, 23 tahun lagu yang sama di remake. Tantangannya udah pasti berbeda. Apa? Jadi pas akhirnya ditelepon sama Yanti untuk bikin
aransemen baru dari Pak. Mungkin ada mic yang Desain baru untuk Mas Rizal. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Terus pas ketemuan kita tanya kan, maksudnya saya tanya ke Yanti punya ide apa untuk video klip ini. Waktu itu sih Yanti cuma pingin yang simple, performance-nya ada di depan, tidak perlu ada cerita, tapi makna lagu harus ada di video klipnya itu. Aduh susah ya kayaknya. Mimi, itu simbol dari mana? Gitu. Nggak bercerita, tapi makna lagu harus ada. Ya, itu dia okay. tuh. Kan bingung kan? Gimana caranya menyampaikan itu gitu. Akhirnya kita kembali diskusi dan akhirnya kita coba balik lagi ke lagunya ya. Dan lagunya mencintaimu itu. Oke, pakai mic aku dulu nggak apa-apa ya? Mencintaimu itu sepertinya orang yang jatuh cinta sejati. Jadi cinta sejati, bukan cinta yang tipis atau yang biasa aja. Ini seseorang yang jatuh cinta sejati. Dalam diskusi itu kita terus akhirnya kita menggunakan lagi gimana memvisualkan cinta sejati tanpa cerita. Akhirnya ya itu kita balik lagi, apa perasaan ya, feeling gitu, perasaan orang yang dalam cinta sejati itu ya mereka berada dalam dunia sendiri, waktu terasa berhenti, dan bahkan mungkin orang-orang di luar pasangan ini itu kayak ngontrak, kayak diem gitu, kayak dia itu jadi senternya gitu, kayak berdua ini jadi biasa gitu kan. Kalau lagi ini kan itu cinta yang lain in the cost. Ya. Jadi yang jatuh cinta ini akhirnya menjadi orbit ya. Jadi semua yang di sekelilingnya itu akhirnya mengelilingi mereka berdua. Nah, Center of the universe. Center of the universe. Oh, Jadi I like waktu that. terasa berhenti juga. Jadi dari itu sih kita coba. Akhirnya kita membuat konsep seperti itu dan ya mudah-mudahan sesuai tadi. Itu dia. Nah, paling seru kayaknya sih kita liatin kali ya. Boleh nggak sih Mito, boleh ya teman-teman media, boleh kan? Iya. Wah. Untung tadi Helmi sempat lari. Karena sebenarnya kalau settingan presscon, kita dimnya segitu. Untung lari, kelihatan semuanya. Mas Riza, itu tadi yang diceritakan hujan berhenti, air pun jatuh. Itu sekeren itu, semua CGI-nya udah kayak. Aku cuma pengen bilang edan. Bahasanya edan, keren banget loh. Kita penasaran ya, Mimi waktu bikin gitu ya, kebayang hasilnya bisa sespekta ini gak sih? Kalau tadi ada yang udah trust gitu kan, kita percaya gitu. Kalau kita ribetin mau ini mau itu gitu. Tapi ya Mas Rizal, Tapi awal konsepnya kan juga dari Yanti. Iya, tapi dengan simple, tapi pengen musiknya ada message-nya dan segala macam. Kepikiran untuk kayak gitu, itu dapat inspirasinya dari mana? Ceritain sedikit dong tentang si air hujan bisa berhenti dan segala macamnya itu, waktu bisa berhenti gitu. Ya, pertama-tama sih saya menanyakan ke visual effect supervisor-nya ya, ini Ganda Harta. Kalau misalnya bikin waktu berhenti, kira-kira apa yang bisa dicapai ya? Jadi bukan syuting dulu baru minta gitu. Jadi kita tanya dulu ke yang ahlinya. Dan antara lain yang dia bilang adalah air bisa berhenti. Dia juga bisa bilang bahwa ada bintang-bintang dan partikel itu juga bisa berhenti. Jadi dari situ akhirnya kita coba shoot dan memang zaman sekarang memang video klip perlu ya ada sesuatu yang lebih antara dengan CGI karena itu akan menambah menambah dimensi lain. Iya, elemen-elemen yang memperkuat ya tadi ya. Message-nya itu ya, waktu bisa berhenti. Justru research-nya dulu, baru jadinya message yang pengen Mimi sampaikan. Center of the universe itu adalah ya ini jadinya karena mencintaimu gitu kan. Dan kalau tidak ada dari Yanti juga kepingin ini itu, saya nggak akan kesana juga kan. Jadi memang dari Yanti juga yang memberi dorongan awal untuk akhirnya seperti ini. Ini luar biasa. Konsep. Berarti kalau tadi Mimi sempat cerita, ini mah gampang udah sama
Mas Rizal udah gampang karena udah ada gitu ya, kliknya udah ada, chemistry-nya udah ada. Jadi kayaknya kelihatannya simpel tapi Karena diawali simple kan. tadi yang komentar bilang B aja, siapa Mimi akalnya sebut itu bukan Enggak, biasa, itu bombastis. Itu B itu artinya tuh baby. Sabar, sabar, jangan emosi. sing kalem, ya. 3 kali ganti baju dia. Iya makanya tadi, tiba-tiba, hah, gitu. Dan sebelum sahur harus selesai. Nah ini berarti prosesnya lagi di bulan Ramadan ya? Ramadan, Di bulan iya. Ramadan, Alhamdulillah Awal, jadi awal. luar biasa sekali ya. Tapi nah ini di momen ini juga kita pengen langsung ngobrol karena ternyata selain Mas Rizal juga banyak pihak yang mensukseskan Mencintaimu ini. Ada yang mau tambahin dulu Mimi sebelum Ya. kita mau ngobrol-ngobrol lagi? Ya tentunya nanti dari teman-teman juga bisa respon, pasti nanti akan berkembang. Tapi seperti saatnya kita juga, saya ingin mengucapkan terima kasih tanpa orang-orang dari yang mendukung kita sampai ini bisa berhasil. Artinya Raya Musik tentunya juga kita masih awal dalam memproduce gitu ya. Kalau kita pernah dulu Raya Musik dengan Warner gitu ya. Kali ini kita kerjasama dengan The Orchard gitu The ya. Orchard. Dan Triapong. Tapi The Orchard ini memang juga orangnya yang kerjasama saya dari dulu di Warner Music gitu. Jadi walaupun kerjasamanya nggak sama mereka, cuman karena mungkin semua udah saling membantu dan mendukung, jadi dibantu gitu ya. Kerjasama nggak kerjasama juga pasti kita banyak tanya sama orang-orang yang memang kompeten sekarang secara distribusi digital. Itu dia deh, jagonya. Karena tadi kita udah lihat ya aransemen yang luar biasa, orkestrasinya Mas Erwin Gutawa kan ya. Terus udah gitu orkestranya Jodita Moseteng untuk Jazz Symphony Orchestra gitu kan. Dan karena sudah disebut-sebut juga label distribusinya gitu kan, The Orchard dan Triacom juga ya. Kita mau ngobrol aja langsung kali ya. Langsung Aku dong. boleh minta tambahan kursi nggak sih? Kan banyak Terima lagunya kasih Mimi. Narina, sebenarnya saya pingin kasih tahu aja bahwa lagu ini pasti mama kamu 23 tahun lalu suka. Jadi saya ingin merebut hati kamu juga untuk suka lagu ini. Ya, jadi tapi juga bisa diartikan bahwa ini bentuk saya untuk mengucapkan terima kasih karena lagu ini sampai sekarang masih jadi, sampai orderan nikahan juga nanti September ada minta lagu ini, bayangin. Jadi saya it's a simple, dengan segala kerendahan hati saya ucapkan terima kasih karena lagu ini dicintai, dan lagu ini punya melodi yang bagus, lirik yang bagus, aransemen yang bagus. Tahun 2000 ketika dulu sama Warner Music juga, ketika yang saya banggakan lagu ini pertama kali saya diiringi musik orkestrasi. Tapi ketika 23 tahun kembali ini dibuat lebih megah lagi. Jadi lagu ini bisa bercerita banyak tentang bagaimana lagu Mencintaimu sebagai bentuk ungkapan cinta tanpa batas gitu ya, bahagia tanpa batas. Aku yang berkaca-kaca. Nyolek ke Mas Rinya pinter banget ya. Kayaknya vinil aja, karena memang berarti Pak Momo terima kasih karena memang saya dengar itu dari teman-teman musisi juga ketika nanti semua akan kembali gitu kan, bahwa nanti setelah digital ada kaset CD lagi, ada vinyl, terus ada box itu gimana itu gimana? Kasih tahu begini. Bantuin dong. Mas Mumu, ini music director soalnya ya. Music director jadi hafal banget Mas Ari. Coba tolong dijawab, dibantu. Karena barangkali Mencintaimu ini nanti akan ada bentuknya seperti yang Mimi cerita. Iya. Berputar lagi gitu kan ya. Short aja nggak apa-apa dikasih jawabannya Mas Ari. Iya, makasih Mas Momo. Di era digital seperti sekarang ini kan memang perkembangan fisik ya, fisik. Maksudnya yang dimasuk di situ CD, kaset maupun vinyl juga masih ada pergerakan gitu. Apalagi kalau tadi Krisdayanti bilang vinyl gitu ya, vinyl juga penjualannya naik terus gitu. Dan menurut saya sebagai kolektor, nggak semua itu ternyata bisa dibikinin produk vinyl. Kalau memang kita ngomongin vinyl gitu, ada beberapa aja. Tapi kalau untuk Krisdayanti saya rasa pasti banyak yang nunggu juga gitu.
apa namanya, karyanya udah hitsnya banyak gitu kan, terus yang planning ke depannya juga yang nanti akan kita tunggu sama-sama ya, bahas single-single berikutnya pasti juga orang banyak yang nunggu. Jadi kalau box set sih yuk Yuk Mas. Iya gitu. Terima Tenang kasih. nanti. Box. Tenang. Contoh soal saya harus minum dulu tadi. Bu Mimi, saya itu sampai sekarang saya masih vocalize. Karena saya alami ketika saya 4 kali melahirkan, kalau kita nggak vocalize lagi, kita nggak latih lagi, itu urat-urat putus. Jadi bener loh, saya kemarin ketemu, bukan saya nggak sebutin namanya, saya ketemu penyanyi habis melahirkan yang saya idolakan, terus suaranya jadi kayak biasa gitu, terus napasnya ngos-ngosan gitu. Jadi saya bilang saya bukan nggak mau kehilangan itu, tapi ini kan anugerah. Jadi saya ya sama, kalau mobil juga harus dipanasin, suara juga harus dipanasin. Jadi saya berterima kasih sama orang-orang di sebelah saya, karena vocalize saya itu agak bikin stres. Mama itu setiap hari, setiap pagi, karena cuma 45 menit di mobil dimanapun saya tetap lakuin Bu, karena cuma itu yang bisa bikin menjaga kualitas pita suara saya. Tambah lagi kalau suara itu terjadi gesekan karena saya masih suka makan gorengan, alhamdulillahnya saya juga nggak begadang, karena kunci penyanyi itu nggak boleh begadang. Kalau begadang langsung suaranya langsung gesek, langsung pecah. Jadi saya akan terus jaga dengan segala resikonya untuk terus latih, dan sampai sekarang juga saya terus latihan, mau konser juga latihan, dan saya menikmati itu Bu. Saya senang sekali gitu. Jadi saya akan jaga deh. Keren banget, boleh kasih dong buat jawabannya. Keren banget. Kita cukupkan Ya Mama aku rasa. Iya banget. Aku di sini nggak kuat kalau pertanyaannya. Aku bilang, Mah, Mama nggak usah ikut ya, Mak. Itu launchingnya di bioskop, nggak ada kursinya. Nanti Mama duduk tuh ambles, aku bilang gitu. Mok, aku teh melok katanya gitu. Jadi Mama saya itu dalam keadaan apapun tuh memang struggle-nya, semangatnya. Sampai ya akhirnya anak-anak saya, cucu saya juga akhirnya akan harus kayak Aurel bilang kemarin baru pas habis lebaran, dia bilang gini, Oma masih berantem sama Mami ya? Setiap hari begitu gitu. Sebetulnya bukan tensi, tapi karena memang Mama ini kalau nggak kita imbangi dengan dia masih menggebu-gebu gitu. Jadi saya kayak melihat kaca sih ke Mama, mungkin saya lihat semangat dan doanya gitu ya. Ya, mohon maaf ini bukannya apa, selain sholat tepat waktu, ngopeni Mama itu adalah amal terbaik. Jadi saya ya, kalau masih punya orang tua ya kita openi gitu. Ya, semangatnya luar biasa. Sweet banget. Gitu deh. Terima kasih Mama. Luar biasa banget. Ya. Ada lagunya Aku Engkau dan Mama. Gitu, ciptaan Melly Guslow. Nah itu baru aku nggak bisa nyanyi. Karena nggak pernah bisa nyanyiin lagu itu. Kenapa? Iya nggak bisa. Langsung fals Nek. Nangis. Ya, oke. Nah, oke. Maunya yang menurut Nggak usah. nggak usah. Saya semua karena semua lagu juga udah harus disubmit ya Mas Ari dan Becita. Jadi ada lagu Ku Tak Sanggup yang ya Ku Tak Sanggup itu memang itu saya ciptain dulu tuh awal-awal, itu ada di album Menghitung Hari. Jadi lebih tua lagi. So itu Ku Tak Sanggup zamannya Aurel lahir, hamil Aurel 3 bulan. Mas Rizal juga yang bikin video klip. Iya. Oh ini kayaknya ada upaya-upaya gitu Mas Rizal. Mas Rizal juga. Terus lagu ketiga, lagu baru saya ciptain sama Pak Erwin dan Gita Gutawa. Nah itu karena edisi khusus judulnya Tak Mungkin Sempurna, karena tidak ada satu orang pun yang tidak terimbas dengan dampak pandemi. Jadi ketika kita semuanya begitu kuat, kokoh, tabah, ternyata semuanya juga harus merasa kehilangan. Jadi nggak akan ada mungkin yang sempurna. Itu lagunya spesial karena memang kepingin punya lagu yang lebih kemanusiaan. Ya ada bentuknya, dampaknya untuk masyarakat juga ya gitu. Jadi ditunggu. Nice. Diputar ya. Ditunggu banget liputannya, tapi ditunggu juga